Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin dosen menyesuaikan izin memperan diri Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Ihaul Haq, STB 5594, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin pada video kali ini saya akan membahas tentang penologi, mulai dari pengertian, ruang lingkup tujuan dan hubungan penologi dengan ilmu lain, konsep, teori, dan kebijakan pemidanaan, kelembagaan, regulasi, dan budaya hukum, serta jenis-jenis pidana menurut perspektif penologi. Mari kita simak video berikut ini. Secara umum, penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hukuman atau pemidanaan, termasuk jenis-jenis pidana, tujuan pemberian hukuman, serta cara memperlakukan pelaku kejahatan. Penologi juga membahas bagaimana sistem pemidanaan diterapkan agar dapat mencegah kejahatan dan memperbaiki pelaku, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Dari pengertian tersebut, penologi tidak hanya membahas tentang hukuman, tetapi juga bagaimana pemidanaan berkembang seiring waktu. Oleh karena itu, penologi mengalami perkembangan dari tahap klasik, modern, hingga postmodern. Perkembangan penologi terbagi menjadi 3 tahap. Penologi klasik berfokus pada hukuman sebagai pembalasan atau retributif, dengan tujuan memberikan efek jera tanpa memperhatikan kondisi pelaku. Penologi modern mulai bergeser ke arah pembinaan dan rehabilitasi, dengan memperhatikan individu pelaku agar tidak mengulangi kejahatan. Sementara itu, penologi postmodern menekankan pada pemulihan atau restoratif justice, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penologi memiliki ruang lingkup yang mencakup kajian tentang jenis pidana, tujuan pemidanaan, efektivitas hukuman, serta dampaknya bagi pelaku dan masyarakat. Selain itu, penologi juga membahas dasar pemberian sanksi, proses pelaksanaan pidana, serta upaya penanggulangan kejahatan secara luas. Tujuan penologi tidak hanya untuk memahami pidana dan pemidanaan, tetapi juga untuk mengetahui pengaruh hukuman terhadap pelaku dan masyarakat, serta memahami peran aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan terpadu. Penologi juga berkaitan erat dengan berbagai ilmu lain, seperti kriminologi yang mempelajari kejahatan, hukum pidana yang mengatur sanksi, kedokteran forensik yang membantu pembuktian, dan psikiatri kehakiman yang memahami kondisi kejiwaan pelaku. Selain itu, penologi juga dikenal dalam konteks hukum penitensier, yaitu aturan mengenai pelaksanaan pidana dan pemidanaan narapidana. Pemidanaan adalah proses pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk tindakan negara. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Dalam pemidanaan, ada beberapa teori, yaitu teori absolut yang melihat hukuman sebagai balasan atas kesalahan, teori relatif yang bertujuan mencegah kejahatan dan memperbaiki pelaku, serta teori gabungan yang menggabungkan keduanya agar hukuman tetap adil dan bermanfaat. Selain itu, pemidanaan juga diatur melalui kebijakan yang mencakup proses pembuatan aturan, penerapan hukuman oleh hakim, hingga pelaksanaan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan hukuman tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga membantu pelaku agar tidak mengulangi kesalahan dan bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Penologi mencakup kelembagaan, regulasi, dan budaya hukum dalam sistem peradilan pidana. Dari sisi kelembagaan, terdapat peran penting lembaga penegak hukum seperti kepolisian dalam bidang penyidikan, kejaksaan dalam bidang penuntutan, kehakiman dalam bidang peradilan, advokat dalam bidang bantuan hukum, dan pemasyarakatan dalam bidang pembinaan terhadap narapidana. Dari sisi regulasi, penologi diatur oleh berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, Undang-Undang tentang Advokat, serta Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang mengatur fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing lembaga dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum, seperti kepatuhan terhadap aturan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta sikap terhadap aparat penegak hukum dan proses peradilan.
Dalam perspektif penologi, jenis pemidanaan di Indonesia tidak hanya dilihat sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan, seperti pembalasan, pencegahan, dan pembinaan pelaku. Secara umum, jenis pemidanaan dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi beberapa bentuk utama, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana mati merupakan hukuman paling berat yang dijatuhkan untuk kejahatan tertentu. Pidana penjara dan kurungan bertujuan membatasi kebebasan pelaku sekaligus memberikan pembinaan terhadap pelaku. Sedangkan pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Selain itu, terdapat pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan ini bertujuan melengkapi pidana pokok agar efek pemidanaan lebih optimal. Dalam perkembangan penologi modern, muncul pula bentuk-bentuk pemidanaan yang lebih humanis, seperti rehabilitasi, pidana kerja sosial, dan pendekatan restoratif justice. Bentuk ini menekankan pada perbaikan pelaku, pemulihan korban, serta keseimbangan dalam masyarakat, sehingga pemidanaan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga membina dan memulihkan. Intinya, penologi tidak hanya membahas tentang hukuman, tetapi juga bagaimana pemidanaan berkembang menjadi lebih manusiawi dari sekedar pembalasan menuju pembinaan dan pemulihan. Dengan dukungan lembaga, aturan hukum, dan budaya masyarakat, diharapkan sistem pemidanaan mampu menciptakan keadilan, mencegah kejahatan, serta membantu pelaku kembali menjadi bagian dari masyarakat. Sekian pembahasan tentang penologi dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.